Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada kesempatan tahun ini, bulan ini, kita masih diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ketemu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan bisa menggapai, meraih, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapapun orangnya dan apapun profesinya, pangkat kita baik kaya maupun miskin, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti punya kepingin, punya kesempatan, yaitu meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau malam itu lebih baik daripada 30.000 hari. Kalau kita hitung-hitung dengan kalkulator, malam itu lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan masih hebat, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Yaitu kepengen meraih, menggapai, berjuang Lailatul Qadar. Yang pertama adalah menjaga puasa dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa, seperti menjaga lisan, dusta, ghibah, namimah, dan hasud, serta menjaga seluruh tubuh kita yang ada dalam tubuh kita. Berkata yang baik atau diam, menghindari fitnah dan ghibah, berhati-hati saat berbicara, tidak berdusta, jangan suka mengadu domba, jangan suka mengolok-olok kepada orang lain. Yang pertama, lisan adalah indera manusia yang sering mengerjakan aktivitas ketika, yaitu kita berpuasa. Yang kedua adalah apa? Memperbanyak membaca Al-Quran sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran itu adalah sebagai al-huda atau pedoman, petunjuk bagi manusia. Sebab Al-Quran itu sebagai pembeda mana yang baik atau mana yang jelek, atau Al-Furqan. Al-Quran itu sebagai adzikir, adalah peringatan. Al-Quran itu sebagai al-burhan atau pelajaran. Maka Al-Quran itu adalah apa? Bacaan yang indah dan berpahala, walaupun dibaca berulang-ulang. Sebab kitab suci, sejarah yang nyata, Al-Quran tidak pernah dusta. Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa kita kepada Allah.
Al-Quran sebagai az-zikra, yaitu peringatan Allah ada dua, langsung dan tak langsung. Al-Quran sebagai asyifa, obat dalam badan suka maupun duka. Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Al-Quran sebagai cahaya yang menyinari hati, yang penuh dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tamannya Allah. Barang siapa yang masuk di tamannya Allah, pasti akan bahagia, akan tenang di dalamnya. Sebab Al-Quran itu sebagai wahyu ilahi yang menghapus dari kegelapan menjadi terang benderang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Al-Quran kepengen menggapai malam Lailatul Qadar adalah apa? Menghidupkan sholat malam, baik sholat tarawih maupun tahajud sebagai sarana kita mendapatkan diri kita kepada Allah, yaitu kepengen meraih, yaitu kembali derajat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka Quran surat Fatir 29 menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lang tabur. Mari di bulan suci Ramadan ini kita buka Quran kita agar kita tahu makna apa yang menjadi kandungan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah samudra ilmu pengetahuan dan penjelas yang nyata. Yang keempat adalah apa? Yaitu memperbanyak sedekah, yaitu jalan penukar pengganti surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah apa? Mari di bulan suci Ramadan ini kita selalu berupaya baik. Ya, kalau kita kembali lagi kepada Quran surat Al-Qasas 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mari kita cari sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang selalu minimal bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengapa penyebabnya? Yaitu manusia itu banyak masalah, termasuk bencana dan musibah. 3 penyebabnya. 1, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kedua adalah apa? Sultanan doliman. Yang ketiga adalah apa? Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Artinya apa itu? 3 itu jauh dari kebaikan. Kedua apa? Dolim kepada dirinya sendiri, dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah apa? Imannya semakin berkurang. Na'udzubillah min dalik. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.